Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Sallallahu alaihi wa sallam. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala Qur'anil azim dari Al-Qur'an. Tamam kana mu'minan kama kana fasiqan Tamam lana anwa as-salihati wa lahum jannatul ma'wa wa bima kanu ya'malun. Wa man ladina taqwa Allahu ta'ala وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون. الآيات صدق الله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد Hadirin kiram, para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidayatul jalan marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kewajiban kita beribadah salat subuh berjamaah di Masjid Agung ini, di mana salat subuh itu disaksikan, didoakan, dimohon ampunkan oleh para malaikat. Inna salata al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat fajar, Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat fajar, salat subuh berjamaah disaksikan oleh para malaikat. Jadi benar-benar orang yang salat subuh berjamaah itu orang-orang yang betul-betul istiqomah, orang yang betul-betul dilihat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salat subuh ini memang agak berat. Ada dua salat kata Nabi asqal salat. Indal munafiqin salatus subhi wa salatus subhi wa salatul asr. Ada dua salat yang sangat berat bagi orang-orang munafik, yaitu salat asar dan salat subuh. Salat subuh terutama ini di mana kita waktu enak-enaknya tidur kita bangun, ini betul-betul merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, lahir daripada sholat fardu yang lain. Karena para malaikat yang menjaga sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, hum yajtami'una fi sholatis subh. Para malaikat yang menjaga sholat-sholat fardu yang mengabsen sholat-sholat fardu yang berjamaah di masjid itu berkumpul, mereka berkumpul semuanya di sholat subuh, mengabsen di
misalnya pahalanya sudah jangan lupa sholat subuh, sudah tidak 2 rakaat sebelum sholat subuh minimal. Dan lagi ada hadis lain yang mengatakan dari doa bainal adhan wal iqamah. Setelah kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, kita berdoa. Darurat tidak ditolak oleh Allah doanya orang antara adzan dan iqamah, antara adzan dan iqamah, terutama sholat sunnah. Jangan lupa kita berdoa apa saja yang baik kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga soal keutamaan sholat subuh yang kita laksanakan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pentingnya ilmu. Sering kita bahas di tempat ini bahwa setelah sholat subuh kita niat itikaf di masjid ini sambil mendengarkan, sambil menghadiri majelis ilmu yang dilaksanakan di Masjid Agung ini. Ini juga pahalanya datang hadir di suatu majelis. Man hadara hudur majelis al-ilmi. Kata Nabi, kita hadir di suatu majelis ilmu afdalu min sholati al-rawati. Hadir di satu majelis ilmu lebih utama daripada kita sholat 1000 rakaat. Andaikan kita sebelum subuh sholat 1000 rakaat, sholat adzan, sholat sunnah, lebih baik masih kita hadir di suatu majelis ilmu, hadir di suatu majelis ilmu seperti sekarang ini. Kita duduk ketika khairun, bahkan lebih baik daripada kita mengaji Al-Quran. Paham tidak paham, kita duduk di sini agar Allah berikan rahmat kepada kita, lebih utama. Inilah keutamaan orang yang telah menuntut ilmu. Wa afdalu min ayyadati al-fiqhi, dan lebih utama lagi orang yang mencari ilmu hadir di suatu majelis ilmu lebih utama dari menjenguk 1000 orang sakit. Masya Allah. Wa afdalu min huduri alfi janazatin, dan lebih utama dari mengantar 1000 orang yang meninggal jenazah. 1000 orang mengantar jenazah, 1000 jenazah orang yang meninggal. Lebih utama. Inilah pentingnya. Yang wajib di sini adalah ilmu agama, ilmu syariat, ilmu akidah. Ini yang wajib. Pada politik bagi betul ada boleh muslimin kaum muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya wajib fardu ain. Ya. Bagaimana ilmu yang fardu ain adalah ilmu agama, ilmu syariat. Kalau ilmu yang lain tidak wajib, hanya fardu kifayah. Yang penting ada orang yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi dokter. Kalau setiap muslim ini wajib mencari ilmu, wajib. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, bagaimana caranya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu
tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ilmu, tanpa ilmu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dalam tafsir As-Sajdah yang kita baca setiap hari Jumat di waktu sholat subuh. Alhamdulillah kita sudah sampai ke ayat yang para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ayat sebelumnya bahwa ada tiga golongan yang akan mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu orang yang apabila yadhkuru biha kharru sujada wa sabahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Apabila diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dengan ayat-ayat Al-Quran, kharru sujada, mereka bersyukur, bersujud taat sam'an wa ta'atan wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong, tidak takabur. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti kita jangan banyak tanya. Kenapa zina diharamkan? Kenapa bagi diharamkan? Kenapa riba diharamkan? Gak usah terlalu minta dalil, Pak. Ya, apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus sam'an wa ta'atan, harus mendengarkan dan harus tanpa banyak. Karena apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti baik. Pasti baik. Kenapa riba diharamkan? Pasti baik. Pasti bermanfaat. Kenapa nikah diwajibkan? Kenapa zina diharamkan, dilarang? Pasti baik. Kenapa zina dilarang? Pasti motor, pasti berbahaya. Gak usah banyak. Itu. Yang kedua, jaga juga hubungan maka tidak tahu dalam bahwa tahu yang kedua, tanda-tanda orang yang mendapatkan surga Allah, khusus surga Allah nanti di akhirat, orang-orang yang senantiasa bangun malam, termasuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini termasuk orang-orang yang akan mendapatkan surga Allah yang istimewa. Dia akan mendapatkan pada ta'ala nafsu ma khairu min qurrati a'yunin jazaa bima kanu. Surga yang Allah itu tidak ada seorang pun yang tahu kenikmatan yang ada dari surga itu. Pada ayat tidak pernah dilihat oleh mata, pada mulut sami'an tidak pernah didengar oleh telinga, pada khatara fi qalbi bashar tidak pernah terlintas di hati manusia. Tidak apa yang di surga itu sama sekali. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjutkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tafaman kana mu'minan kama kana fasiqan la yastawun.
siksa yang adalah siksa api dalam orang-orang yang masuk neraka. Apabila kana mu'minan kama kana fasiqan la yusrun. Apabila kana mu'minan, apakah orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin itu kama kana fasiqan, sama seperti orang-orang yang fasik? La yusrun, mereka tidak sama. Tidak sama. Aina famakana fil hayati dunya mu'minan wa taqiyan billahi kama kana fasiqan kharijan an ta'atillah. Apakah sama orang yang selamat di dunia, yaitu bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, taqiyan billah? Kama kana fasiqan kharijan an ta'atillah, sama seperti orang yang fasik. Fasik di sini kafir, orang kafir. Apakah sama? La yasawun, dijawab oleh Allah, mereka tidak sama. La yasawun bil akhirati bis sawabi wal karamati kama lam yasawun fid dunya bil ta'ati wal ibadati. Tidak sama. Tidak sama. Nanti dia orang yang selama di dunia, orang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang berdosa, tidak sama. Tidak sama. Kan ada ayat lain Allah mengatakan, "Fahasibal ladzina jtarahu sayyi'ati an taj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ya'lamun." Dalam ayat lain Allah mengatakan, apakah mereka mengira ijtarahu sayyi'at, orang-orang yang mengerjakan perbuatan maksiat, kejahatan, anda jarahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihati, seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ya'lamun. Baik itu, baik waktu hidup maupun waktu mati, tidak sama. Ya, orang yang berbuat baik tidak sama. Bayya'amal misqala dzarratin khairan yarah wa bayya'amal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, dia akan melihat. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan sekecil apapun di dunia, ya, dia akan mendapatkan balasan. Nah, mereka tidak bisa disokong, tidak bisa disokong dengan uang Allah mereka. Jika dosa kita ini tidak bisa disokong dengan uang, jika kita mati apabila datang saya mengira yang mendoakan, yang mentahlil, yang saya menerangkan, sama saja. Bagian kemungkinan tidak akan dapat. Tidak bisa. Dan sama saja. Baik itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ini tergantung wa'amilussolihati, tergantung amal kebaikan. Dalam ayat lain Allah katakan, sedang kita ingat, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. La yastawi ashabun nar, tidaklah sama balasan orang-orang yang di neraka, wa ashabul jannah, dan orang penghuni surga.
وهذه الآية كقوله تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين. Dalam ayat lain Allah berfirman, apakah kami menjadikan orang-orang muslim itu sama seperti orang-orang yang berbuat mujrim, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat maksiat. Qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir berkata, Yubir ta'ala an-adlihi wa karamillah, menjelaskan, memberikan kabar tentang keadilan Allah dan kemuliaan an-adlihi. La yasami annahu la yasami fi hukmihi wa kita sama. Orang mujrimin, orang kafir, orang yang berbuat maksiat nanti tidak sama dengan Allah. Maka ada mu'minan bi ayatihi muttabi'an li rusulihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an, dan muttabi'an li rusulihi, dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh utusan-utusannya, dibangga dan bersifat ayat-ayat dan taat Rabbi. Tidak sama dengan orang yang fasik, orang yang kafir, orang yang taat Rabbi yang keluar dari taat Rabbi, bukan dengan yang mendustakan Rasulullah. Summa Allah Ta'ala kemudian Allah menjelaskan tentang balasan pada dua kelompok kafir ini. Balasannya nanti di akhirat. Apa balasan? Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, amman ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa. Amman ladzina amanu wa 'amilus shalihati, adapun orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihati ay amal muttaqun alladzina jama'u bainal imani wal amal salih. Iman saja tidak cukup. Kita iman saja tidak cukup. Al-iman billah itu sebagai fondasi. Tanpa amal saleh tidak bisa, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia orang-orang yang betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, laksanakan amal saleh yang rukun Islam itu amal saleh. Rukun Islam itu amal saleh. Iman dan rukun iman, amal saleh dan mengerjakan amal saleh yang dari salat, salat, bagi zakat dan mengeluarkan zakat, Wassaum di Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wahajjil baiti man istata'a ila sabila, dan melaksanakan haji bagi yang itulah amal saleh. Amal saleh baik itu yang wajib ataupun yang bagi orang inilah orang yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauh dari Allah, dan mengumpulkan antara iman kepada Allah dan amal saleh, falahum jannatul ma'wa. Maka bagi mereka, bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa ini, jannatul ma'wa, mereka akan mendapatkan jannatul ma'wa, surga
ada 100 tingkatan surga. Kata orang yang paling tinggi itu Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus. Ada Jannatul Naim, ada Jannatul Ma'wa, macam-macam. Jadi kita tidak sama masuk surga orang Islam, tidak sama. Ketika para nabi, rasul-rasul, wasalihin, orang-orang yang para ulama, para syuhada, para anbiya wal mursalin, para nabiyin, syuhada, para nabi, surganya tidak sama dengan kita. Tidak sama dengan kita. Ada tingkatan Jannatul, ada tingkatan penghuni surga. Dan inilah orang yang mendapatkan Jannatul Ma'wa, jannah surga Ma'wa. Mereka di mana sakit tempat-tempat tinggal, penduduk dan rumah-rumah, penduduk kamar-kamar an-an yang tinggi yang mudah dilahirkan yang disediakan tahun untuk mereka bersenang-senang di surga ini tempatnya bersenang-senang. Maka dalam Betawi dan juga Imam Al-Betawi Banjana dengan bahwa al-haqiqah, bahwa surga itu tempat tinggalnya surga ini tempat tinggal yang hakiki, yang terakhir. Khalidina fiha, tidak kekal selamanya tinggal di surga. Dunia madinatun murtahanun amruna berhala. Dan sedangkan dunia ini adalah tempat yang sementara masih ada proses-proses panjang menuju berjuta-juta tahun menuju ke akhir dari kiamat. Dunia ini tempat sementara. Nauzubillah bima ya'malun. Dari surga itu adalah merupakan nauzubillah sebagai pemberian anugerah dari Allah bima ya'malun terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi orang termasuk nauzubillah bima ya'malun sebagai anugerah pemberian hadiah jazaan sebagai balasan dari Allah atas perbuatan amal baik. Ayyatan muhayyatan wa ba'idatan ikramihi kama yuhayyi suhuhu lidhayfi
dari taat kepada Allah, orang-orang kafir, maka tempat tinggal mereka, rumah-rumah mereka adalah neraka jahanam. Oh, ini tidak lihat. Ini neraka jahanam. Allah menjelaskan tentang surga. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Kullama aradu, setiap penghuni neraka itu aradu an yakhruju, mereka ingin keluar minha dari neraka, u'idu fiha, di antara siksa-siksa di neraka itu, setiap mereka mau keluar katanya, ya ida tafahum dahamunna ida adaha ruddu ila qawlihim fiha. Nanti di dalam tafsir ini diterangkan bahwa ketika panas api neraka ini, panas yang di dunia, api di dunia paling panas itu masih 1000 kalinya panasnya api di dunia. Itu api yang paling panas, kan sudah derajat. Dimana bisi mereka itu di api neraka 1000 kali. Jadi ketika kita masuk api neraka, di sini kita hancur. Tapi tidak hancur pas mati kita. Kayak ketika mereka diangkat dengan dafa'ahum daham, dengan nyalanya api neraka, mereka terangkat ke atas. Ada ruktu ila qawli, itu kan kembali diturunkan, dijatuhkan lagi ke ada api neraka. Dia mereka berlahap kaki gelapnya api neraka itu, mereka terangkat. Ayah rujuk ketika keluar, itu dia mereka, kemudian setelah itu masuk lagi, naik lagi, masuk lagi. Tak baik. Ketika diangkat gelap, ketika hancur, ketika naik lagi, mereka berwujud manusia. Ketika masuk hancur, betapa pedihnya siksa api neraka. Menimpa masuk hancur, mati hilang begitu saja tidak. Oh itu ini macam-macam juga yang ada siksa. Rutu ila naik lagi turun, yang lagi turun. Qala al-Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad, wallahi inna al-aidi la mufiqatu wa inna al-arda la mubayyinatu wa inna al-abad la yarahum wal malaikatu kafahum. Ini dijelaskan bahwa nanti ketika masuk neraka, kaki diikat, tangan diikat. Wa inna al-arda la mubayyinatu wa inna al-abad la yarahum. Kemudian api neraka mengangkat mereka wal malaikatu kafahum, dan mereka itu yang menjaga mereka, menenangkan mereka, memukul mereka. Para malaikat ini yang menjaga neraka, berdekat mereka. Itu bukan hanya dia menjawab orang kita dipukul, terpukul, menyiksa mereka. Kalau mereka juga menyiksa mereka, terpukul. Kira dahulu tuhu ada bacain tadi untuk dihidupkan. Dan para malaikat mengatakan ayat wa taqulu lahum wa jannatu jahannam takri'an wa tawbihan. Dan dikatakan, para malaikat mengatakan, mereka menjaga neraka itu mengatakan pada orang-orang yang disiksa ini, orang-orang kafir, tuhu ada benar, rasakan
Insya Allah ini macam-macam dalam surat ini dijelaskan tentang bagaimana macam siksa di kalangan yang beberapa pentingnya bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang karena itu kita bertahan. Agar surat itu ada pun dari dalam pun atau undangan dari mereka mati kecuali dengan membawa kita. Jangan tukar Islam ini dengan tangga wanita, dengan tukar pertahankan sampai aja datang untuk dakwah. Ini harapan kita masih ada harapan. Walaupun kita ini tidak langsung masuk surga, masih ada kata orang-orang masuk surga itu alumni jahannamiyun, alumni dari